Malam Pak Lokengho. Malam Pak Andre. Selamat Malam Pak Yaya. Halo, selamat malam Pak Andre. Ya, Malam selamat Pak Yaya. malam Pak Yaya. Selamat malam Pak. Ya, Yes. Kita tunggu Bu Vera. malam. Saya dari Pak. Pak Lo bisa hadir di malam ini. Pak Andre juga thank you waktunya. Sama- Ibu Vera, Sama Pak. selamat Malam, malam. Ya. Selamat malam Bu Pak Yaya. Vera. Ya, Halo. selamat. Oke, karena pembicara yang hebat malam ini sudah kumpul semua, jadi mungkin kita bisa mulai aja. Pertama-tama, terima kasih kepada Pak Yaya Setiatmaja, Bu Vera Evelyn, juga Pak Lokengho udah bersedia hadir di malam ini. Jadi seperti biasa teman-teman, ini kita tiap quarter ada ngobrol-ngobrol di sosial media bersama Pak Yaya, Bu Vera, dan bintang tamu yang luar biasa hari ini, Pak Lokengho. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan nih kepada manajemen BCA atas hasil laporan keuangan yang sangat luar biasa. Di first half 2023 ini, BCA kembali membukukan laba naiknya plus 34% dibandingin dengan tahun lalu. Dan kita kemarin udah melihat saham BCA sempat menyentuh 9.400 atau another all time high. Congratulations Pak Yaya, Bu Vera, atas kerja kerasnya serta jajaran direksi dan karyawan di BCA. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih ke Pak Yaya nih. Gimana Pak, kesan dan pesannya nih untuk first half 2023 ini, apa sih yang bisa bikin saham BCA ini bisa menyentuh profit tertingginya, all time high lagi gitu? Resep-resepnya apa Pak? Di tengah kondisi makroekonomi yang bisa dibilang selama first half 2023 ini cukup menantang. Ya, jadi dua ya, saya pikir ya, kalau boleh saya sedikit share. Pertama fundamental, kedua mungkin dari segi kacamata investors ya. Nah, dari fundamental saya pikir ya kan relatif jujur kita belum menaikkan suku bunga Pak, kecuali yang dikaitkan dengan JIBOR, terus ada yang dikaitkan dengan deposit rate ya, itu ya pasti naik ya interestnya. Tetapi untuk misalnya bunga SME, komersial, corporate yang lain, itu kita nggak naikin. Dan juga kita untuk consumer loan, nanti saya sedikit banyak cerita tentang consumer loan kita. Itu juga relatif kita tahan interest rate-nya, bahkan ada yang lebih murah dari sebelumnya gitu ya. Nah, cost of fund relatif kita 80% itu dari kasa. Jadi relatif memang rendah. Meskipun kita nggak bisa deny juga, cost dari operation itu kita lebih tinggi dari bank-bank yang hanya nampung deposit. Kalau deposit kan cuma sebulan, 3 bulan baru kerja istilahnya. Kalau kasa itu tiap hari harus sediain kasir, transaksi, meskipun sebagian besar digital. Paling berat itu adalah cash. Karena bagaimanapun kalau kita bicara kasa ya, current account, saving account, orang akan bicara cash, setor atau tarik. Untuk yang jumlah-jumlah relatif kecil, kita bilang size kecil tergantung kartu, itu bisa 10, 20, sampai 50 juta per hari ya. Itu mereka bisa masuk keluar dari mesin CRM kita ya. Kita salah satu yang aktif menyediakan mesin CRM, jadi kalau dulu ATM cuma tarik aja, sekarang bisa setor. Jadi untuk daerah-daerah pertokoan yang banyak pengusaha, itu senang. Jadi mereka nggak usah jauh-jauh kumpulin uang, karena kita nggak bisa juga menolak bahwa masyarakat kita nih masih cash society ya, masih banyak yang cash meskipun udah ada opsi-opsi e-wallet digital dan lain-lain, tapi namanya uang tunai tetap ada. Nah, untuk pasar-pasar dan untuk outlet-outlet tertentu, mereka tuh jualan cash. Nah, akhir hari mau nyetor kemana? Kalau ke bank, mungkin harus nunggu besok. Ini langsung sore itu 24 jam mereka setor di CRM kita, balance langsung update gitu. Jadi ini suatu fleksibilitas, tapi tidak terhindar juga orang yang jumlah besar, 500 juta, ya dia mabok, nggak bisa masuk mesin ATM kan. 1 miliar, 2 miliar, ada keperluan seperti itu ya. Nah ini mau nggak mau mereka harus tarik dan setor ke cabang. Ini yang merupakan pelayanan di cabang yang terakhir itu hanya 0,3%. Jadi 99,7% itu semua out of the branch, termasuk ATM, EDC, kemudian digital kita. Jadi cost kita tuh sebenarnya luar biasa efisien. Makanya kalau you lihat cost efisiensi BCA itu di level 32%-an, kalau nggak salah ya. Nah ini
sejarah ya. Dulu saya tuh target jujur aja di bawah 50%. Jadi kalau 48, 47, 46 saya bilang udah baik. Nah sekarang ya kayak ngimpi juga bisa 30-an% gitu ya. Efisiensi itu betul-betul luar biasa. Nah, itu sedikit cerita. Jadi dari net interest margin kita masih cukup tebal, di atas 5%, mendekati 6%. Jadi ini suatu hal yang betul-betul secara fundamental kita bisa membuktikan bahwa dari segi cost of fund yang rendah itu generate interest income spread yang bagus dari loan yang sangat safe. Dan apalagi kita tidak naikkan bunga, kan orang selalu kalau bunga naik selalu senewan, wah NPL nambah berapa? Nah kita nggak naikkan bunga, jadi aman dan pasti terrefleksi di NPL kita ya. NPL kita kan juga membaik, LAR kita hanya 8,7, nggak kebayang. Waktu awal COVID kita sampai mendekati 20%. Itu bisa drop ke 8,7. Nah, untuk coverage ratio-nya pun sudah 61%, meningkat terus. Jadi kita main aman, LAR itu kita pikir ini udah mendekati intisarinya nih. Mungkin akhir tahun depan atau Februari awal itu akan di-stop relaksasi. Nah, mau nggak mau kita harus betul-betul membukukan apa NPL atau udah back to current ya. Nah ini kita bisa jaga hanya 8,7% dengan 61% coverage. Ya jadi udah lebih dari cukup untuk menyediakan pada saat nanti kita harus declare NPL. Nah artinya dari segi cost of fund kita murah, dari segi lending rate kita secure, ini terbukti sekali. Plus fee base. Fee base memang ada tantangan ya. Mungkin dengan ada IFAS itu ada beberapa fee base kita turun. Tetapi in term of number, fee base itu tetap melejit ke atas. Ada API, ada virtual account fee, ada untuk top up fee. Jadi banyak sekali fee base yang kita dapat. Nah ini semua pada akhirnya membuat kita punya profitability itu bagus. Nah kalau ditanya juga tentang harga saham, saya juga nggak berani berkomentar sebagai orang dalam, kita nggak berani berkomentar. Tapi kalau saya evaluasi ya, kita lihat investor luar khususnya yang lebih dari 40% yang memiliki saham BCA itu adalah long term investment. Ada yang trader tuh ada yang hit and run, tapi relatif sedikit. Kebanyakan dari university fund, dari insurance, dari pension fund. Ya, relatif mereka itu dana jangka panjang. Artinya hold and hold kebanyakan. Kedua, banyak dari reksadana juga merasakan bahwa kalau mereka collect equity, karena kita market cap terbesar di Jakarta, di Indonesia ya. Jadi mau tidak mau harus punya koleksi. Nah, ini menyebabkan bahwa favoritisme untuk saham BCA cukup banyak. Ini kita evaluasi. Nah, untuk investor jangka panjang, jangan sedih juga. Bukan hanya mengharap capital gain, mereka tuh dapat interim dividend. Nggak banyak loh perusahaan yang membagi interim dividend. Kemudian final dividend kita naik sampai kalau tidak salah 62% ya. Saya pikir itu merupakan suatu appetizer yang bagus sekali untuk long term investor karena nggak ngarep cuma capital gain. Ada cash flow yang bisa dia dapat setahun 2 kali. Ini luar biasa bagi mereka ya. Karena mereka juga butuh cash flow kan. Daripada mereka jual, lebih baik dapat dari sini. Meskipun kita akui nggak besar, tetapi itu cukup signifikan kalau mereka hold cukup banyak saham. Nah, kalau kita melihat faktor-faktor itu, maka ini hukum supply and demand. Supply-nya sendiri itu relatif terbatas. Demand-nya banyak. Retail juga yang kita ingat, mungkin 1-2 tahun yang lalu, retail investor tuh cukup aktif juga masuk. Mereka juga nunggu. Berapa kali mereka ketinggalan kereta istilahnya. Artinya gini, waktu saham itu naik, ya orang nggak beli kadang-kadang. Begitu koreksi, nah orang pikir, koreksi lebih dalam. Dia tunggu, belum sampai dalam sekali, udah rebound ke atas lagi, melebihi dari sebelumnya, waktu dia take profit. Nah, ini jadi bikin mereka senewan. Kalau begitu udah turun lumayan banyak, wah beli dulu lah, sebagian mereka beli. Jangan sampai ketinggalan kereta tadi gitu Pak. Jadi, hal itu menyebabkan supply and demand, supply-nya tuh relatif sedikit, demand-nya besar. Dan juga kalau ada pemain asing buang, pemain lokal juga banyak yang bisa tangkap ya. Jadi faktor fundamental kita bersyukur, terima kasih untuk semua stakeholder BCA, juga seperti Pak Lo, hebat, saya pikir terima kasih Pak, ini. Dan teman-teman semua, terutama karyawan BCA yang luar biasa membackup kita ada semboyan One BCA. Jadi selalu kita kerjain bareng-bareng, teamwork yang solid, hubungan antar karyawan yang mesra dan baik, itu menyebabkan kita punya suatu culture yang solid. Karena ini penting sekali, SDM itu salah satu yang terpenting juga,
Di samping digitalisasi, meskipun nanti kalau ada yang mau tanya tentang isu-isu terakhir saya juga menyediakan waktu untuk memberikan penjelasan. Sementara supaya jangan mendominasi, itu dulu ya, Pak Andre. Terima kasih. Thank you Pak Yaya atas pencapaiannya sangat luar biasa. Nah mungkin sebelum ke Pak Lo, mungkin ini Bu Vera ada pengen mengucapkan sesuatu nggak tentang highlight apa sih sebenarnya yang bikin BCA ini performanya tetap moncer nih sampai first half 2023, kan kita tahu lah story-nya loan growth sempat sedikit melambat atau NIM atau apa nih Bu buat teman-teman di sini yang pengen belajar laporan keuangan fundamental tuh kalau bisa liatin laporan keuangan perbankan apa sih Bu? Terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebenarnya dijelaskan Pak Yaya itu tadi udah komplit banget menjelaskan BCA. Saya tambahkan sedikit aja. Tips melihat bank, sebuah bank itu memang harus sehat agar bisa tumbuhnya sustainable. Sehingga kalau kita investasi di bank tersebut, Anda tidak kaget-kagetan. Karena kita tahu ekonomi juga tidak lancar terus. Ada kalanya ekonominya juga bisa turun, inflasi yang bisa naik dan sebagainya. Jadi kadang juga istilahnya kita cycle bisa short juga di Indonesia. Nah, melihat BCA, ada beberapa hal saya lihat selain tadi Pak Yaya udah tambahkan, yang Pak Yaya sampaikan itu semua daging tadi. Jadi di BCA, LDR kita di kisaran 65,7%. Salah satu yang terendah di industri. Artinya apa? Likuiditas yang sangat tinggi untuk di BCA. Kesempatan kita tumbuh ke depan itu luas sekali, terutama ekonomi tumbuh terus, kita juga bank BCA juga akan tumbuh terus karena likuiditasnya masih cukup banyak. Kedua, modal. Nggak semua bank punya modal yang kuat. Di BCA modal kita seluruhnya itu modalnya dari akumulasi laba. Itu luar biasa dari BCA. Kita nggak pernah right issue, nggak pernah minta pinjaman dari pemegang saham dan sebagainya. Jadi modal itu saat kita salah satu tertinggi ya untuk ukuran bank besar, 29,5%. Dan akumulasi modal pure semuanya dari kinerja, artinya dari laba yang dikumpulkan dari tahun ke tahun. Ini luar biasa. Rekening BCA per Juni itu mencapai 30 juta. Tumbuh 20%. Ini year on year. Pertumbuhan 20% rekening itu luar biasa. Dan satu lagi yang nggak kalah penting itu transaksi mobile banking. Mobile banking memang salah satu andalan untuk nasabah bertransaksi hari ini karena mudah dan dapat dilakukan kapan aja. Nah, khusus transaksi mobile banking tahun ini kembali tumbuh 44%. Tahun lalu rekod yang seperti ini juga. Dan transaksi value dari mobile banking juga tumbuh 25%. Jadi ini juga yang mendorong kenapa kasa BCA itu luar biasa. Kasa kita itu 80,7% dari total funding. Jadi inilah beberapa indikasi, teman-teman kalau mau lihat kekuatan sebuah bank, ada di likuiditas pasti. Kedua ada di modal. Dan modalnya itu dari mana? Kalau BCA modalnya itu dari akumulasi laba itu sendiri. Nasabah tumbuh terus kita 20% tadi ya. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan, tadi Pak Yahya sempat singgung LAR. LAR itu adalah apa? Kredit yang direstrukturisasi terutama selama pandemi. Kita tahu selama pandemi banyak usaha tidak bisa jalan karena kita semua beraktivitas di rumah. Dan di industri perbankan, LAR itu pada tahun 2020 mencapai hampir 25% ke atas. Di BCA kita paling tinggi 19,8. Hari ini LAR BCA sudah single digit. Tadi Pak Yahya singgung 8,7%. Saya bandingkan dengan beberapa bank, kita satu-satu yang pertama turun ke single digit, 8,7%. Nah, CKPN yang sudah dibentuk, bank itu perlu CKPN, teman-teman. Itu menentukan, karena tidak semua resiko kredit itu kan lancar. CKPN yang kita bentuk untuk LAR, hari ini udah 61,6%. Coverage, istilahnya coverage ratio. Tahun lalu 47,9%. Jadi ini peningkatannya luar biasa, artinya kita siap menyingkapi segala fluktuasi di ekonomi jika LAR ini memburuk seperti ini. Terima kasih. Luar biasa penjelasannya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sedikit rekap lah ya. Jadi memang kalau di saham perbankan ini sebenarnya ya mirror atau cermin dari perekonomian Indonesia ya. Jadi kalau semua perbankan membaik ya berarti ekonomi Indonesia membaik, dan ini terbukti dengan BCA yang sudah mencatatkan pertumbuhan kinerja yang sangat luar biasa. Berarti indikasinya ekonomi kita fine-fine aja. Nah ini teman-teman di sini udah banyak yang nungguin Pak Lo untuk bicara nih. Nah karena tema malam ini adalah saham fundamental semangat 45.
Dan kita tahu lah Pak Lo Keng Ho ini kan wah value investor gitu. Dan kita tahu lah saham BCA sebenarnya, sorry nih Pak Yaya, Bu Vera emang udah mahal juga gitu ya di kalangan investor gitu. Nah buat Pak Lo nih sebagai value investor gitu, saham BCA masuk universe Pak Lo nggak sih? Atau ada kriteria tertentu nggak kalau misalnya Pak Lo ini mencari wonderful company dengan harga yang bisa dibilang dengan cukup mahal seperti BCA, apakah masuk kriteria atau nggak termasuk kriteria Pak? Mungkin bisa di-share Pak, mindset sebagai value investor ngelihat saham seperti BCA yang harganya valuasinya mahal tapi kinerjanya naik terus Pak.